Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kepada Ibu Esti Abdidasari MSI selaku dosen pengampu teori akuntansi yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Fitri Soleha Anissa dengan NPM 21030300017 sebagai moderator dan pemateri, Rani dengan NPM 21030300032 sebagai pemateri, Ulfi Ayu Nikmah dengan NPM 210300037 sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Laba. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, dipersilakan. Laba berasal dari besar pendapatan yang diterima perusahaan atau organisasi dikurangi dengan besar biaya atau beban yang dikeluarkan perusahaan atau organisasi, kemudian besar kecil laba. Suatu bisnis ini digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan atau kemajuan bisnis. Pertama yaitu konsep laba pada tingkat sintaksis atau struktural. Laba akuntansi digunakan dalam penyajikan laporan keuangan secara objektif atau andal. Sedangkan laba ekonomi digunakan investor untuk menilai suatu investasi. Konsep laba pada tingkat sistematik. Laba dapat diukur dan diakui atas dasar pendekatan aktivitas atau pendekatan transaksi. FAC 1 mengasumsikan laba akuntansi merupakan ukuran yang baik dari kinerja suatu perusahaan dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan untuk mengamalkan arus kas masa depan. Itu konsep laba pada tingkat parametrik. Konsep laba pada tingkat parametrik berkaitan dengan dampak dan informasi laba rugi pemakaiannya. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan laba. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya secara aktual. Pengertian seperti ini akan memudahkan dalam pengukuran dan pelaporan laba secara objektif dan bermakna sebagai pengukur kembali atas investasi daripada sekedar perubahan kas. Berdasarkan pengertian dan cara pengukuran laba akuntansi itu diharapkan dapat digunakan sebagai yang pertama, perhitungan pajak, yaitu berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima di negaranya. Yang kedua, yaitu untuk menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan suatu keputusan. Dan yang keempat, yaitu untuk menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang. Dan yang kelima, untuk menilai prestasi atau kinerja suatu perusahaan. Dan yang keenam, yaitu perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba Allah melalui pembayaran zakat kepada masyarakat. Yaitu selanjutnya ada jenis-jenis laba. Laba merupakan tujuan utama yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Laba yang diperoleh oleh perusahaan akan menunjukkan bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas dalam usahanya. Ada beberapa jenis laba yang dapat digunakan untuk pengukuran laba, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laba kotor atau gross profit, yaitu sebuah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba kotor itu sendiri adalah angka yang penting apabila perusahaan itu tidak memperoleh hasil yang cukup dari penjualan
barang ataupun jasa untuk menutup beban yang langsung terkait dengan barang atau jasa. Selanjutnya nomor 2 yaitu laba operasi atau operating expense. Laba operasi adalah pengukuran kinerja operasi bisnis yang fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapatkan dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi itu menunjukkan seberapa baik perusahaan melakukan aktivitas khusus dari bisnis tersebut. Terlepas dari kebijakan pendanaan dan manajemen pajak, penghasilan yang ditangani oleh level pusat. Yang ketiga yaitu ada laba sebelum pajak atau profit before income tax. Laba sebelum pajak itu merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan secara keseluruhan sebelum pajak perseroan, yaitu perolehan dari laba operasi dikurangi atau ditambah. Yang keempat yaitu laba bersih setelah pajak atau net income after tax. Laba bersih setelah pajak merupakan laba bersih setelah yang ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non-operasi dan dikurangi laba perseroan. Itulah tadi materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu pengukuran laba. Pengukuran laba adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengukur dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Laba atau income akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada 3 pendekatan yang banyak dikenal pada pengukuran laba, yaitu yang pertama pendekatan transaksi atau cash basis. Dalam pendekatan ini laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pengukuran dan pengakuan laba juga akan paralel dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya. Pengakuan laba atas dasar pendekatan ini sama dengan pengakuan pendapatan atas dasar kriteria realisasi dan sama dengan pengakuan biaya atas dasar kriteria konsumsi manfaat. Yang kedua, ada pendekatan kegiatan atau accrual basis. Dalam pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan perusahaan dan bukan sebagai hasil suatu transaksi. Pendekatan ini paralel dengan konsep penghimpunan sebagai basis akrual pendapatan. Dengan konsep ini, laba dapat dinyatakan telah terbentuk bersamaan dengan dilakukannya kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas, seperti produksi, penjualan, dan pengumpulan kas, walaupun secara realisasi belum terjadi transaksi secara real. Yang ketiga, pendekatan pertahanan kapital. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Sebelum membahas pengukuran laba atas dasar konsep mempertahankan kemakmuran atau kapital, akan dibicarakan terlebih dahulu mengenai konsep laba dan kapital. Dalam konsep mempertahankan kemakmuran kapital, artian luas dan dalam berbagai bentuknya. Jadi, kapital diartikan sebagai kelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Baik, materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jadi, dari materi yang sudah dijelaskan di atas tadi bisa disimpulkan bahwa laba yaitu berasal dari besarnya pendapatan yang diterima perusahaan atau organisasi yang dikurangi dengan besarnya biaya atau beban yang dikeluarkan perusahaan atau organisasi. Kemudian, besar kecilnya laba bagi suatu bisnis digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan dan kemajuan suatu bisnis tersebut. Ada 3 konsep dalam usaha mendefinisikan dan mengukur laba menuju tingkatan bahasa. Adapun konsep-konsep tersebut meliputi konsep laba pada tingkat sintaksis atau struktural, konsep laba pada tingkat tematik atau interpretatif, dan konsep laba pada tingkat pragmatik atau perilaku.
Tujuan pelaporan laba sendiri yaitu sebagai perhitungan pajak untuk menghitung dividen dan akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan masih banyak lagi. Jenis-jenis laba yaitu adalah laba kotor, laba operasi, dan laba sebelum pajak, dan yang terakhir adalah laba bersih setelah pajak. Pengukuran laba adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengukur dan memastikan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.